Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan anugerah-Nya hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama datang di hadirat-Nya, merenungkan firman-Nya dan memperkuat iman percaya kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu konsekuensi dalam percaya kepada Yesus. Sebab menjadi pengikut Kristus bukan berarti hidup tanpa tantangan, tetapi justru di dalam tantangan itulah kita mengalami penyertaan dan kasih-Nya yang nyata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan dan untuk kesempatan indah yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Sekalipun ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menerangi hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran yang kami terima hari ini boleh membentuk kami menjadi pribadi yang lebih setia, berani dan taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara, konsekuensi dalam percaya kepada Yesus. Ayat renungan pada hari ini yaitu Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya dan mengikut aku." Menjadi seorang pengikut Kristus bukan hanya soal menerima berkat dan kasih-Nya, tetapi juga soal kesiapan menghadapi konsekuensi yang datang karena iman itu. Dunia tidak selalu ramah terhadap mereka yang memilih untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam Alkitab, Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Dia menjanjikan penyertaan-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, sekitar 8 tahun yang lalu, tepatnya saat penerimaan murid baru, seorang teman menasihati saya. Teman saya tersebut mengatakan pada saya, "Ibu, apa sudah dipikirkan sungguh-sungguh untuk memasukkan anak ibu ke suatu sekolah tertentu yang pengajarannya umum di suatu sekolah negeri? Ibu harus menyediakan waktu yang lebih banyak lagi dan lebih ekstra mengajarkan firman Tuhan karena di sekolah itu sangat kurang sekali." Bapak, Ibu, Saudara, tepat sekali yang dikatakan Ibu tadi. Anak sekecil itu sudah harus menerima penolakan, tantangan, bahkan sempat dikucilkan dan tidak dibolo teman-temannya. Ketika duduk di kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 SD, anak saya mungkin tidak begitu peduli dengan ejekan-ejekan bahkan olok-olokan atau cemoohan dari teman-temannya. Dia mungkin menganggapnya sebagai candaan. Namun ketika menginjak pra-remaja, hampir setiap hari selalu ada cerita tentang dirinya sebagai pengikut Tuhan. Suatu hari sepulang sekolah anak saya cerita, Mama, si A," dia menyebutkan nama seorang temannya. Dia bilang, dia bertanya kepada saya, "Kamu orang Kristen kok sekolah di sekolah ini? Berarti kamu orang miskin sekali ya?"
Saya tersenyum dan balik bertanya ke anak saya. Saya tidak bisa bayangkan apa yang menjadi jawaban anak saya sebagai seorang anak kecil yang masih duduk di bangku kelas SD. Dia bilang saya jawab begini, Ma, loh semua termasuk yang di dunia ini kan miliknya Tuhan. Dengan spontan saya peluk anak saya sambil berdoa, Tuhan tolong kuatkan kami, karena tidak hanya di sekolah kami menghadapi tantangan, tetapi juga di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan tempat tinggal kami. Bapak, Ibu, Saudara, menghadapi penolakan dan tantangan. Ketika seseorang memutuskan untuk percaya kepada Yesus, tidak jarang dia harus menghadapi penolakan dari lingkungan, keluarga, bahkan sahabat. Dalam Yohanes 15 ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita siap tetap setia saat iman ini diuji oleh penolakan orang lain? Poin yang kedua adalah memikul salib setiap hari. Mengikut Yesus berarti berani menyangkal keinginan diri dan memilih jalan yang seringkali berlawanan dengan arus dunia. Dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sebagai refleksi, apakah kita rela menyerahkan ambisi pribadi kita, keinginan kita, dan memilih rencana Tuhan meskipun itu tidak mudah? Bapak, Ibu, Saudara, poin yang ketiga adalah menjadi terang dan garam di tengah dunia. Hidup sebagai pengikut Kristus berarti menjadi teladan dan pembawa damai walaupun lingkungan mungkin tidak mendukung. Dalam Matius 5 ayat 16 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita sudah memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada? Percaya kepada Yesus bukan hanya tentang menerima keselamatan, tetapi juga kesiapan memikul konsekuensi dari pilihan itu. Namun kita tidak berjalan sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai dan menguatkan. Dalam Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, ajarkan kami untuk tetap setia dalam segala situasi. Ketika kami menghadapi tantangan, tolong kuatkan hati kami. Mampukan kami untuk memikul salib kami setiap hari dan tetap bersinar bagimu. Kami percaya penyertaan-Mu lebih dari cukup bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati.